Assalamualaikum anak-anak baik, apa kabarnya hari ini? Bu Guru selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pagi hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus peduli terhadap lingkungan. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak hebat, amatilah gambar kegiatan masyarakat Kampung Damai. Nah, di situ ada 4 gambar. Coba kalian amati, kemudian kalian jawab pertanyaan. Setelah kalian menjawab pertanyaan, cocokkanlah jawaban kalian dengan jawaban ibu guru ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Jawabannya, gambar yang pertama yaitu warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti. Gambar yang kedua yaitu warga masyarakat di Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Dan gambar yang ketiga yaitu warga sedang membayar pajak. Dan gambar yang terakhir yaitu warga masyarakat Kampung Damai sedang ronda malam. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan pada gambar tersebut? Jawabannya yaitu mereka melakukan kegiatan seperti gambar karena mereka merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu kewajiban untuk menaati peraturan, kewajiban menghargai orang lain, dan mewujudkan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi. Dan yang ketiga yaitu menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya dengan membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mentaati peraturan lingkungan. Apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kalian hendaknya mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Misalnya, memakai seragam sesuai ketentuan sekolah, tiba di sekolah sebelum bel masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempatnya. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini diperoleh dengan perjuangan dan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Baik, selanjutnya Bu Guru akan membacakan teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Kalian simak ya. Proklamasi berasal dari kata proclamation, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Berjuang bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat yaitu proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih, dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsa, menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, anak-anak, setelah Ibu membacakan teks tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Semangat ya! Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, mari cocokkan jawaban kalian dengan Ibu Guru ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa judul teks pada bacaan di atas? Jawabannya yaitu, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Jawabannya yaitu, makna proklamasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Jawabannya yaitu, proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan ini? Jawabannya yaitu, dengan belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.